Putri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Budi Gunadi Sadikin, kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Bapak Yakut Khalil Qaumas sebagai Menteri Agama. Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Bapak Muhammad Lutfi memimpin Kementerian Perdagangan. Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pagi tadi. Selain itu, Presiden juga melantik 5 wakil menteri yang akan membantu menteri untuk menjalankan tugas pemerintahan. Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri baru di Istana Negara Jakarta pagi tadi. Pelantikan digelar secara singkat dengan menerapkan protokol kesehatan. Mereka yang dilantik adalah Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka KPK. Risma akan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memperbarui data kependudukan. Karena hari ini diupdate, mungkin hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita terus tangani day to day dan terus terang kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wisnu Tama Kusubandio. Dengan jabatan barunya ini, Sandi akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di bidang pariwisata. Menggandeng semua pihak, karena ini tugas berat, kami sangat prihatin, jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mempertahankan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto. Wahyu Trenggono dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Menteri Edi Prabowo yang tertangkap korupsi izin ekspor benih lobster. Selain itu, Yakut Khalil Qaumas dilantik jadi Menteri Agama, menggantikan Fahrul Razi. Nama terakhir yang masuk Kabinet Jokowi adalah Muhammad Lutfi. Lutfi menggantikan politikus PKB Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan. Selain melantik 6 menteri, Presiden Joko Widodo juga melantik 5 wakil menteri. 5 wakil menteri akan membantu pemerintahan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Menteri Kesehatan diisi oleh Dr. Dante Saxono Harbuono. Dr. Dante merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Sementara Wakil Menteri Pertahanan diisi oleh Kepala Staf Umum TNI Letjen Muhammad Herindra. Wakil Menteri Pertanian diisi oleh mantan Bendahara PBNU Harfiq Hasnul Kolbi. Wakil Menteri BUMN diisi oleh Pahala Nugraha Mansuri yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara. Edward Omar Syarif Hiaris yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Tim Liputan iNews melaporkan.
Usai dilantik Presiden, 6 menteri dan 5 wakil menteri langsung mendatangi kantor baru. Mereka menggelar serah terima jabatan dan bertemu para eselon 1. Kementerian Sosial menggelar serah terima jabatan Menteri Sosial. Tri Risma hari ini resmi menjabat Menteri Sosial, menggantikan Muhazir Effendi yang didapuk sebagai Menteri ad interim usai Juliari Batubara tersandung kasus korupsi. Risma dan Muhazir menandatangani berita acara serah terima jabatan pada Rabu pagi. Selama 10 tahun Risma menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Ia telah makan manis asam garam untuk merangkul kaum marginal di Surabaya, mulai dari pengemis, pengamen hingga tunawisma. Risma berjanji akan memperbaiki penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 dengan pemuktahiran data. Acara serah terima jabatan dilakukan di Gedung Kementerian Agama dan disiarkan secara daring. Gus Yakut menegaskan komitmennya untuk menjadi menteri bagi semua agama di Indonesia. Ia menegaskan tidak boleh ada perbedaan perlakuan atau diskriminasi bagi semua agama di Indonesia. Yakut Khalil Kaumas merupakan Ketua Umum GP Ansor. Ia juga seorang putra dari Kiai ternama Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri, yang juga salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Wisnu Tama Kusubandio resmi menyerahkan jabatannya kepada Sandiaga Uno. Serah terima jabatan diselenggarakan di Balai Rung Susilo Sudarman, Kementerian Parekraf, Jakarta pada Rabu pagi. Sandiaga Uno menerima naskah dan dokumen strategis Kemenparekraf 2020-2024. COVID-19 ini mengubah segalanya, terutama pada saat saya 2 minggu terakhir melakukan pemulihan. Saya bertafakur, bertadabur, berkontemplasi, refleksi bahwa akhirnya kita semua harus bersatu padu untuk memberikan kontribusi terbaik, sumbangsih kepada bangsa dan negara. Singkirkan kepentingan pribadi, politik, atau golongan, semua kita lakukan demi bangsa dan negara. Dan jika negara memanggil, pada saat inilah menurut saya tanggung jawab ada di pundak masing-masing daripada kita. Terima kasih. Usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi langsung ke kantor Kementerian Perdagangan. Serah terima jabatan dengan Mendak sebelumnya Agus Suparmanto dilakukan secara tertutup. Sama seperti Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan baru Budi Gunadi Sadikin langsung menyambangi kantornya di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, didampingi Wamenkes Dante Saxono Harbono. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menggantikan Edi Prabowo menuju kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bertemu para eselon 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk membantu pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Mereka kini menjadi kawan setelah menjadi viral sebelumnya di Pilpres 2019. Saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Masuknya Sandiaga Uno menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju menjadi perhatian publik. Sebab pada Pilpres 2019 lalu, Sandiaga Uno menjadi rival Jokowi Ma'ruf Amin untuk memperebutkan kursi nomor 1 di Indonesia. Saat itu Sandiaga Uno posisinya sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun kini, Presiden Jokowi justru menunjuk politisi Partai Gerindra ini untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama Kusubandio. Upaya Jokowi merangkul lawan politiknya bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2019 lalu, setelah Jokowi Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden 2019, mantan Gubernur DKI Jakarta ini merangkul Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi, Pak. Tidak hanya dengan Jokowi, dalam Pilpres 2019 lalu, Sandi juga menjadi lawan politik sahabat dekatnya Erick Thohir yang merupakan ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Ledakan terjadi di kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Menteng, Jakarta. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.